Om Swastiastu. Swasti Prapta aturan titiang majeng ring Ratu Widodari sareng sami Rahajeng Rauh ring kalangan Angsoka Taman Budaya Provinsi Bali sajeroni pesta kesenian Bali kaping seniman warsa kalih taling 23 sani mepetitis segara kerti prabaneka sandi samudra cipta peradaban. Pesta kesenian Bali sebagai event seni dan budaya yang bernilai sejarah serta merupakan salah satu implementasi visi pembangunan Provinsi Bali yaitu Nangun Satkirti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Ring rahina sane becik puniki jadi aturan titiang kriya loka karya wayang cupa sane keiringin dengan narasumber Iketut Wibawa. Iketut Wibawa SSN lahir di Mambang 8 Juli tahun 1974, beralamat di Banjardukuh Pulu Tengah, Desa Mambang, Selamadak Timur, Kabupaten Tabanan, berprofesi sebagai dalang cupak Dukuh Pulu, pengalaman kerja HRM di Hotel Novotel Bali Benoa, menempuh pendidikan S1 di STSI Denpasar, bahasa yang dikuasai bahasa Indonesia, bahasa Bali, dan bahasa Inggris. Hadirin pencinta seni yang berbahagia, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita ikuti bersama kriya loka karya wayang cupa kepada Bapak Iketut Wibawa untuk galah inggih durusan. Om Swastiastu, sareng sami. Selamat datang di Angsoka di Art Center. Dulu waktu saya kecil namanya Abian Center. Ternyata Art Center. Setelah belajar bahasa Inggris baru tahu gitu. How to do di video dalam dia. Jadi perkenalan dulu saya dari Tabanan. Jadi Selamadak Timur, Desa Mambang, Banjardukuh Pulu Tengah. Tapi terkenalnya itu bukan saya yang terkenal sebenarnya. Terkenal adalah kakek saya, Ibu Kulun, Imadi Jangge. Itu sebelum tahun 65. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh bapak saya, Yowayan Witra. Nah, setelah itu tanpa sadar, setelah beliau meninggal, baru saya mempelajari gitu. Jadi dari teman-teman di sekolah juga saya teman saya Inggrisnya dari Kerobokan ini. Kerobokan ya? Di Juniku. Tegal lah. Di Facebook mantan nih ketemu. Jadi di Bali itu banyak sekali wayang cupak dan semuanya bagus-bagus gitu. Nah, kebetulan saya di Dukuh Pulu punya style dan itu tahun 65 sampai 70-an itu terkenal oleh kakak saya atau kakek saya, Imadi Jangge. Nah, sekarang nanti saya juga akan memperagakan ya, bukan mengajari tapi berbagi style. Dan disinilah kita sebagai seniman di Bali, style itu semuanya bagus. Kalau kita masih memandang bahwa style ini jelek, style itu bagus, dan ini kurang begini, kurang begitu, nah, itu kurang bijak rasanya. Karena kita sangat bangga sekali mempunyai berbagai macam style wayang, khususnya wayang cupak ya. Nah, kalau di Dukuh Pulu itu saya pelajari dan saya terus terang belajarnya melalui sembahyang dengan leluhur saja. Jadi saya setelah tamat di SMKI Batu Bulan tahun 94 melanjutkan ke STSI Denpasar bersama kakak kelas saya ini Pak Made dari Pejeng. Selamat datang Made. Sudah kakak saya yang ada di STSI. Nah, di situ baru saya mempelajari betul mengenai pewayangan. Dulu sebagai angin lalu aja di rumah itu, bapak itu disuruh saya belajar tapi tidak konsentrasi gitu kan. Nah, setelah ditinggal baru mempelajari style itu lebih mendalam lagi. Nah, nanti semua teman-teman penonton di sini nanti
harus juga bisa memperagakan wayang cepak biarpun ibu-ibu, adik-adik bisa nanti saya kasih style duku pulunya. Jadi setelah saya tamat di STSI tahun 98, itu karena saya di rumah itu setelah tamat itu ke Batarian Guru minta petunjuk saya sekarang kemana setelah tamat ini, karena belum ada yang mengundang saya untuk pentas gitu kan. Nah, tentunya kita sehari perlu makan dan semuanya. Nah, setelah itu datanglah petunjuk dari beliau, ada lowongan di hotel. Nah, seperti itu, ada hotel ini, hotel. Saya waktu itu tidak bisa bahasa Inggris, tapi saya belajar 3 bulan, akhirnya saya pentas-pentas di hotel. Nah, adalah job di hotel itu mencari entertainment manager. Nah, setelah kan level saya adalah cuma orang yang pertama dari sekolah seni. Sekarang tantangannya jadi entertainment manager. Tugasnya adalah MC, ladies and gentlemen, good evening. Nah, seperti itu. Jadi saya percaya tidak percaya, bakti kepada leluhur, bakti pada kakek saya pada saat itu. Saya bilang pada kakek bahwa hari ini saya akan interview di hotel. Nah, setelah itu datang ke hotel itu saya di-interview oleh orang Prancis 2 orang. Saya cuma diluluskan oleh yes dan no saja. Nah, itu kekuatan leluhur yang membantu. Introduce yourself. Nah, saya ngapalin itu introduce yourself. Setelah itu dia bicara, is it okay? Yes. Is it okay? No. Yes, no. Sampai akhirnya ini betul kejadian ya. Saya pakai yes, no bisa masuk hotel. Itu udah real kejadian. Makanya berbakti kepada leluhur sangat luar biasa. Nah, cara saya pada saat itu ya kepolosan pada saat itu, saya membayangkan wajah kakek saya yang saya tidak kenal, karena kakek saya meninggal, dia ada penculikan berasal dari Gestapo lah, itu PKI diculik kakek saya. Semua lontar-lontar yang dipunyai oleh kakek saya itu diambil, dibakar semua. Itu sangat cerita sangat menyedihkan sekali. Nah, sehingga saya sekarang tidak punya lontar satupun. Nah, itu anehnya. Saya tidak punya lontar satupun. Sekelas kakek saya itu, masa tidak punya lontar? Saya komplain kepada diri saya, kenapa kakek saya tidak punya lontar? Apa yang harus saya lakukan? Nah, di situ dah akhirnya saya merenung-renung bahwa saya ambil positifnya, bahwa saya saatnya sekarang mencari lontar-lontar itu, biarpun kopiannya. Nah, seperti itu. Nah, sudah melanglang buana di hotel ini selama 23 tahun sampai saya jadi human resource manager, tukang nyari staff lah, karyawan. Saya punya karyawan dulu itu 250, saya awasin itu. Nah, seorang human resource manager itu harusnya itu tamat dari psikologi juga. Nah, disinilah peranan ilmu wayang saya. Kalau saya interview orang itu masuk hotel dan semuanya pas kriterianya. Saya ajak ngomong sebentar, saya lihat bibirnya, saya lihat matanya, saya lihat kulitnya. Itu wayang itu buat karakter seperti itu. Nah, saya dapat di STSI dulu. Nah, setelah itu saya ajak jalan. Gimana jalannya? Kesimpulannya karakternya ini adalah ini, attitude-nya ini lulus. Kalau sudah lulus saya, sekarang keilmuannya di departemen masing-masing. Dan saya rekrutnya itu sangat pas dan luar biasa, karena juga miring sesunan. Nah, terakhir waktu COVID mau berakhir adalah tanda dari leluhur. Kamu lanjut di hotel apa lanjut di wayang? Nah, itu pilihan. Dalam arti saya kasarkan, Anda mau hidup atau Anda mau mati? Nah, itu luar biasa, karena banyak sekali kejadian. Punya wayang tidak dirumuin, tidak pernah dibantenin, ya tidak karuan gitu. Akhirnya saya pilih wayang. Saya diharuskan datang ke Purdalam malam-malam jam 12 malam. Jam 12 malam ke Purdalam, dan saya takut. Nah, takut. Istri saya mendukung, ayo Pak ke Purdalam. Jangan nengkleng, apa nengkleng? Seperti itu, udah nengkleng. Ternyata mangku dalamnya ikut. Tidak di pemunan ya, karena saya tidak mencari kesaktian. Kalau mencari kesaktian ya silakan di pemunan itu ada Bayrawannya di situlah gitu kan. Ini Jero Dalang pun melakukannya.
otak. Sambil nah setelah itu mendapat penugerahan dari Ido Betari bahwa Anda dibolehkan bukan lukat gitu kan, karena tugas dalam itu udah melukat di kemanusiaan ya. Jadi melukatnya Sudomale dan Sapu Leger, nah, juga pengeruatan kehutanan seperti itu. Nah di Duku Pulu itu kakek saya pelajari itu ternyata kelihatannya adalah cupak pengelukatan. Nah, cupak pengelukatan. Karena dari kakek itu ceritanya terakhirnya itu dilukat oleh Pancaketirta seperti itu. Nah, bapak saya beda lagi dia. Bapak saya mengambil cerita mencari kesaktian. Sidi Mucak. Nah, Sidi Mucaknya bapak saya. Jadi Brahmonya masuk ke dalam tubuh si Cupak, apapun yang dibilang oleh si Cupak akan ke sana. Nah, itu cerita bapak saya. Itu Sidi Mucaknya yang diambil. Kalau kakek saya pengelukatannya. Nah, pas waktu ini setelah saya datang dari Purwodalem itu, kira seminggunya adalah datang order nelpon saya Sulinggih Idempu Mengui nelpon saya bahwa tolong melukat Cupak di Griyo. Yang karena sudah bagi tugas tinggi, datanglah saya ke sana melukat ke rumah kelahiran di hari Selasa, Selasa Kliwon terutama. Nah, itu sangat berat sekali. Nah, pengelukatan itu kalau seorang pengelukat, nah kayak kita sapu ya, itu kan tukang sapu, sapunya juga harus bersih ya. Nah, karena otak saya ini masih kemana-mana gitu. Saya berapa kali dia melukat di sana, kira 4 kali. Setelah itu nggak lagi di order gitu kan. Nah, saya ambil kesimpulan, kenapa sih nggak ada lagi? Kalau di rumah udah biasa melukat, tapi ke tempat yang lain itu memang wayang-wayang biasa gitu kan, nggak ada pengelukatan lagi. Nah, di sana agak ajurnya Cupak di Duku Pulu itu harus pakai gamelan batel. Nah, kalau melukat harus pakai gamelan batel, agak ruwet dikit gitu. Kalau gamelan batel tuh suku batel 8 orang, sedikitnya 1,5 juta lah untuk mereka gitu, dalangnya udah dapat apa gitu. Nah, seperti itu. Jadi sekarang itu saya tidak lagi melakukan pengelukatan Cupak tanpa bebatelan, karena saya sudah ada pebisik seperti itu, sejenis pebisik lah bilang saya orang bodoh tapi dengar seperti itu. Kenapa Anda tidak lagi melukat-melukat? Karena haruskan untuk pakai wayang tel, karena agak ajuman itu sekali 20 itu yang berbatel kan ajum itu wayangnya, itu baru bisa melukat. Pada saat saya di suruh melukat pertama itu, karena saya tidak tahu gimana cara melukat gitu kan. Nah, di sana saya tidak petunjuk lagi ke leluhur, bahwa leluhur saya ngasih kakek saya ngasih guidance. Sudah ada di wayang di kaset itu alih-alih ini kesuargaan ada begitu pengelukatan gitu kan saya sembahyang jam 12 malam itu. Nah, saya cari-cari ternyata yang Brahmonya ini jadi melukatnya di Pancaketirta, di situlah pengelukatannya. Nah, setelah itu pada saat pentas ini gimana caranya ini untuk membuat tirtanya. Nah, di sana turun lagi, pada saat pentas ini turun lagi. Jadi wayang tuh pada saat pentas ini membuat, biasanya kan kalau kita setelah wayang kita buat tirta. Nah, sekarang di pentasnya kita membuat tirta gitu yang saya dikasih tahu pada saat pentas itu. Bagaimana caranya? Nah, sini ada mantra, walau mantra itu banyak yang mantra-mantra ya. Saya pakai itu pancadanggonya itu. Jadi yang kita, karena yang di sana adalah pertama itu pancoran wesi, yaitu pancoran kerumbu, pancoran selaka, baru pancoran emas dan mancawarna. Nah, gitu ceritanya. Makanya saya pengambilannya dari utara, saya ambil dari utara, selatan, timur, barat, tengah. Nah, gitu pelengkapan. Dan Brahmonya mantra, Cupaknya Nana dulu sang Dios. Nah, gitu. Cupak langsung di di tempat airnya itu langsung mandi di sana Cupaknya. Nah, pakai unjung sesuai dengan warna, unjung putih, kuning. Nah, itu sesuai itu mancuan. Nah, setelah selesai itu, nah baru sekarang ada bantuan segala macam, kita lagi ulangi di sana. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita melukat
orang yang itu dengan juga pance ganggo itu. Nah, saya pakai aji bergawo ya, panca ketika aji bergawo. Mungkin dalang-dalang lain itu banyak sekali, karena banyak sih pengelukatan di situ. Ya, jadi pengelukatan seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang nanti peserta pedalangan ataukah dari sekolah-sekolah nanti bisa diikuti kalau mau style saya gitu ke stylenya 20. Nah, seperti itu. Nah, ini saya sudah buat beberapa lampiran. Nah, bikiran langkungnya bro, yang buka. Ini silakan. Bikin di Pak. Bintang 10 mantan. Ini ke pikiran langkungin aja. Ngembikan sastra ya sing bisa ya. Nah, loka karya ini saya dengar itu sampai sore deh ya. Swastiastu Bapak Profesor. Jangan begitu ya. Jadi loka karya ini sampai jam 5 sore. Siap? Jangan siap. Baca sampai jam 12. Jadi itu sudah terbagi, nanti bisa lihat. Nah, ini apa namanya itu? Pertama bahasan kita itu adalah siapa tokoh Cupak. Siapa itu Cupak? Nah, menurut 20 ya, Cupak. Nah, sebenarnya saya mencari-cari identitas. Kenapa sih di rumah saya ada wayang Cupak? Kenapa di Banjar saya ada pura Cupak? Nah, dan saya cari lagi di cerita itu diceritakan bahwa Cupak itu dari mana? Dari Majelangu. Nah, saya cari-cari di mana sih desa Majelangu gitu kan? Nah, ketemulah pada saat ini puranya. Nah, itu Jambe Langu gitu namanya. Itu di daerah Bolangan. Nah, di Bolangan sebelum kalau dari sini lewat apa itu Jatiluwih itu Bolangan itu ada pura yang sangat tradisional itu namanya Jambe Langu. Nah, di nomor teleponnya mangkunya juga ada. Nah, kenapa saya dibawa ke sana oleh leluhur? Nah, itu setelah gitu adalah petunjuk bahwa kalau Anda sebagai dalang Cupak ataupun mementaskan Cupak, Anda harus permisi kepada beliau. Tempat beliau itu ada di Jambe Langu, puranya itu. Nah, kalau memang teman-teman atau dalang-dalang yang apa namanya itu memang mendalami wayang Cupak, mungkin tampilnya sekali bolehlah minta izin akan melakukan pementasan Cupak itu, karena kita akan meragain beliau nantinya. Nah, itu di Banjar saya ada pura Cupak. Nah, itu Cupak dan menaruh di sana. Nah, tapi Cupaknya tidak mau bersama-sama di sana, sehingga pindahlah ke Banjar lain. Perayaan Cupaknya ke Dukuh Kajen namanya. Menaruhnya ada di Banjar saya. Nah, di situ banyak sekali kaitannya, dan sekarang saya ada pewayangan Cupaknya di rumah saya. Nah, seperti itu. Nah, siapa sih tokoh Cupak itu? Cupak adalah menurut artinya pendalaman saya adalah diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri. Saya pernah komplain kepada bapak saya, kenapa kok Cupak wayangnya? Kok cari wayang yang bagus lah gitu. Kan Cupaknya jelek. Nah, gitu. Memang kalau manusia itu tidak ada bersih atau suci. Kita manusia, tentunya kita punya salah. Nah, Cupak pun seperti itu. Kebetulan Cupak yang 20 adalah Cupak yang sudah mosonil, sehingga tidak begitu berbahaya. Berbahaya dalam artian kalau Anda atau teman-teman mau wayang Cupak, ada pesan juga dari luhur saya, dari kakek saya, bahwa yang boleh melakukan pengeruakan Cupak itu kalau sudah dia bisa menghidupkan aksara suci di tubuhnya, boleh. Ataupun keturunan 20 boleh. Nah, gitu. Dalam artian bahwa kalau kita melakukan wayang Cupak, kita harus mensuci laksana. Kalau sudah ada kayak seperti mangku. Kalau seorang mangku itu tugasnya adalah membersih-bersih mesin coblong segala macam. Dalam ada kalau kita itu kan Bono Agung, kalau dalam Bono Aletnya kita
setiap hari kayak peranda. Nah, itu biasa. Baru bangun memantra, baru bangun itu. Nah, saya berusaha melakukan seperti itu sekarang gitu kan. Menyucikan pikiran kita, karena apa? Kalau kita melukat pakai cupa, sifat yang mana kita akan berikan kepada mereka? Nah, itu pertanyaan yang dari leluhur saya. Kalau makanya berhati-hati pada saat melukat itu. Kalau Anda tidak menghidupkan sastra dalam tubuh, nah, seperti itu artinya mesti dilaksanakan. Kalau Anda misalnya ngawang-ngawang langsung baru dari dalam langsung melukat pakai cupa, takutnya sifat-sifat cupa yang jelek itu kita turunkan kepada yang kita lukat tanpa kita sadar gitu kan. Nah, sebagai seorang pelukat itu kita harus bersih-bersih diri. Nah, cupa isi di sini ceritanya setelah kalah dengan adiknya di sana di Kediri Raja. Di sana mulai melakukan pelepasan. Kenapa? Karena beliau akan menuju Brahma. Nah, kalau menuju Brahma itu memang ilmunya adalah pengelepasan. Jadi adis bo dari raja itu nak beli akan ngalih pemargan beli ini. Nah, itu pengelepasan dah mereka. Pengelepasan mulai lantung nasi cupa ini kemana-mana sampai ke hutan-hutan sehingga akhirnya ketemu dengan orang yang buta dan orang yang polos. Nah, dan yang orang tuli. Nah, disinilah tanpa orang ini cupa tidak akan bisa ke surga. Karena apa? Kalau di Buddha itu saya juga dituntut dari leluhur ke Prana Buddha lama sampai sekarang masih. Itu ada patung dan tutup mata, tutup telinga dan tutup mulut. Nah, ternyata ini dia cupanya ketemu parekan yang matanya ditutup, buta, telinganya dia bongol, tidak mendengar dan suaranya kurang jelas. Nah, disitulah ilmunya bahwa kalau melihat yang bagus-bagus, yang baik-baik. Jadi pengendalian diri mulai dari sana cupanya itu. Nah, sampai lantas meditasi. Cupa meditasi itu adalah pada saat cupa diobagusi, menang sayembara, membunuh burung, raja burung. Nah, kalau dulu itu Garuda. Kalau di daerah 20 itu setiap raja burung ada burung yang besar namanya Garuda. Nah, gitu. Tapi pada saat tahun 65 itu sangat sensitif sekali. Disitulah kakek saya dibilang terlibat di 30S itu karena melampahkan ini membunuh Garuda. Nah, padahal dari bapak saya bilang setiap burung yang besar dan sakti itu pasti Garuda namanya, gitu. Burung gede gitu anunya. Nah, salah ucap di sini sehingga kayak saya diculik hingga mati gitu kan. Nah, di situ mulainya meditasi sebenarnya kalau kita ambil hikmahnya. Mengapa membunuh burung? Burung itu kan terbang kemana-mana. Itulah pikiran. Bisa mengendalikan pikiran dari sana. Nah, di situ cerita cupanya itu membunuh burung itu, membunuh bisa dan mengembalikan. Karena malu kepada calon istrinya yang cantik sekali, sekarang dia minta ke swarga. Barulah perjalanan ke swarga itu dilakukan oleh si cupa untuk membersih dirinya. Nah, itu secara Panasada Ketua Daya itu adalah ilmunya yang didapat oleh si cupa itu sendiri, pengendalian diri. Nah, mengapa cupa menangkan sayembara seperti saya bilang itu bahwa inilah simbol sudah bisa memenangkan dirinya sendiri, sehingga bisa sampai ke swarga. Kenapa cupa bisa jadi raja? Nah, setelah dia membersih semua, jadi ilmu pengetahuan sudah didapat sama dia dan sopan santun sebagai raja dan tindakan sebagai raja sudah menjadi bersih dan segala macam, balik raja ke Obagusi dan menikah dengan putri raja. Nah, itu. Jadi seorang raja kan memerintah kalau masih dia berupa cupa, jadi sifatnya karakternya masih jelek, jadi negara akan hancur. Nah, makanya cupa dia tahu diri dengan belajar, dengan apapun dia sehingga dia mencapai level yang bijaksana baru jadi raja. Nah, di sini cupa itu. Jadi di sini tahta wanita segala macam itu diperdebatkan di sini. Nah, sekarang menginjak ke cupa itu ke swargan. Nah, cupa itu swargan. Nah,
Cupak kesuargaan setelah 20 diharuskan dia menyatu dengan nyamuk empatnya, nyamuk papat. Itu dengan datangnya ke perempatan agung. Nah ini mengulas cerita dulu ya. Nah di perempatan agung itu Cupak mengacap nyamuk papatnya. Nah keluarkan bawa papatnya itu. Nah Cupak itu menjawab dan menerangkan siapa sebenarnya Anda dan siapa sebenarnya saya. Itu adalah menyamuk beli ya, menyamuk beli Adi gitu. Nah pada saat Cupak itu menerangkan nyamuk papat itu kepada nyamuk papat, kenapa harus jangan saya dimakan. Waktu baru lahir itu, nah saya ini ambil di tutur Panus Karmo Pancasanak ya. Tapi ini banyak juga lontar yang lain. Nah, saya kebetulan di rumahnya bapak ngasih ini gitu kan. Nah, baru itu janin tumbuh di ibu itu namanya Karen Bro Angdian Lembano dan bayi itu namanya Lengprano. Nah, setelah lantas umur 20 hari di dalam tubuh ibu itu namanya Ante Prete kalau dengan Cupak namanya Lile Cite. Nah lahir sekarang, nah ada Yehnyom. Nah Yehnyom pertama sebenarnya Yehnyom, Langas, Darah, Ari-Ari terakhir. Nah makanya itu adalah Beli, Adi, Ulu, itu namanya. Itu, nah Cupak namanya Ipung. Nah Subo lantas melih-melihan. Bin mamse adana imukair selebir mukair selair bayi itu namanya tutur mengak. Subo lantas bisa berbicaranya anak kecil itu namanya Anggapati, Prajapati, Banaspati, Banaspati Raja. Dan itu bayi itu namanya Ijiwe. Nah kembali lantas Subo kalau kita panjangkan semua ini menurut tutur Panus Karmo Pancasanak ini menjadi Sang Sida Sakti sudah remaja ini, Sang Sida Sakti, Sang Sida Rasa, Sang Moskuine, Sang Aji Putra Petak. Remaja itu namanya Ilisah. Subo landas lingsir, Sang Potkala, Sang Prodo, Sang Sari, Sang Yasrep, Sang Rama Ranu Rasi. Itu nama orangnya. Nah setelah meninggal, Sang Suratmo, Sang Jogor Manik, Sang Mahakala, Sang Dorokala, yang atmonya namanya Sang Manjing. Nah diceritakan inilah yang ngadang-ngadang ragau. Makanya si Cupak itu dipanggil empat ini supaya bisa langsung ke swarga. Setelah dilinggihkan ini, setelah upacara ngapain segala meninggikan, artinya amor yang ngancing sesuai dengan karma masing-masing. Namanya Siwo, Sada Siwo, Paramo Siwo, Sunia Siwo. Yang itu artinya namanya Ratna Kusumo. Nah, itu saya ambil di tutur Panus Karmo Pancasanak. Mungkin ada yang lain. Nah, di wayang Cupak setelah 20, nah itu saya cari juga karena bapak saya juga tidak ngasih tahu apa tembangnya, kakek juga, apalagi kakek sudah meninggal tahun 65. Nah, dapatlah itu namanya Ginande Jambe Negara. Nah, itu yang kita akan pelajari bersama-sama. Setelah itu nanti pepesuanan nanti saya coba praktek nanti teman-teman yang juga ikutan. Sekarang kita mencoba untuk belajar tertawanya Cupak. Nah ini yang kalau Cupak itu tertawanya itu beda 20 dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya wah itu mungkin. Kalau maaf ya kalau dalam Cupak itu mulutnya terbuka. Nanti kalau mulut saya terbuka sampai sananya mohon maaf. Sudah segini 3 kali di rumah. Nah ini anunya itu merubuh dia. Ayo coba kita sama-sama. Ayo nak. Ini ketawanya Cupak. Nah ini ada namanya kata polo. Nah, polo, polo Cupak lakaran ke surga. Nah seperti itu. Nah saya cari juga ini kata polo ini apa sebenarnya juga. Di mana kata polo ini hidup sampai sekarang? Nah itu polo di Tabanan tidak ada kata polo sehari-hari ini ya, tidak ada kata-kata polo. Di Bandung tidak ada, dianya juga ada. Di mana? Tangkil yang ke
ke dalam bed enten. Juga ada masalah itu. Kulo akhirnya kulo berpikir, oh di sini kata-kata kulo itu hidup gitu. Ternyata dalam bed di sana lah ada kata-kata kulo hidup. Mungkin enggak Cupak juga dari sini. Nah itu pikiran saya gitu. Karena tidak ada literatur yang menyampaikan bahwa Cupak memang ada hubungan dalam bed gitu kan. Saya mencari berdiri. Nah saya punasan lantas ke sesunan di rumah. Nah tiba-tiba pada satu saat itu saya datang ke teman saya seorang pelukis ini, karena selama tidak ketemu pelukis, baru saya nyampe di rumahnya, dia langsung kerawan. Nah itu kerawan dia, oh iring gitu kan, bu iring lah, terkena orang ini tidak pernah kerawan dia, tapi pada saat nanti kerawan saya juga tidak tahu gitu, diambillah apa namanya itu lukisan kaki gede gitu kan. Iring. Istrinya juga paling ini. Kenapa nih suami saya tidak pernah kerawan gitu. Nah, saya tidak tahu lah iring dah saya. Oh, lagi bayar sing bang bayar. Nggih silahkan. Saya taruh sekarang di gedung wayang saya itu. Nah, sering-sering tampil ke dalam bed. Nah, tadi balian agonya nah gitu pikiran masih nawang apa gini gitu. Nah, memang betul tuh ada aja yang datang ke rumah itu meminta tambor, sedangkan saya tidak balian ya tunasan gitu. Nah entah dia seger entah tidak tahu saya, karena dia datang lagi ke saya, tapi yang penting tugas saya ngasih itu ya sudah gitu kan, karena saya tidak punya juga ilmunya juga tidak tahu gitu. Nah seperti itu. Nah ternyata di Dusun Perido itu kata kulo itu masuk. Kulo ayo kita kedek ayo Anda Cupak semua. Luar biasa. Nah seperti itu. Nanti kita nih kedek ini sampai sore gitu ya. Itu aja. Kayak afirmasi terus kedek gitu. Nah kenapa saya pelajari juga? Kenapa kita Cupak itu terus ketawa aja? Nah di sini ilmu meditasinya keluar. Baru kita bangun, kita harus ketawa. Saya lihat juga ada di Ubud tuh yoga ketawa. Apakah mungkin ada hubungan ke situ? Saya juga hubungan seperti itu. Nah ternyata dengan kita ketawa itu stres kita terilis dia. Nah pada suatu saat saya meditasi atau enggak meditasi, tidak bisa meditasi saya. Angguman tidak tahu lah. Saya sembahyang jam 12 malam. Jam 12 malam ini tidak tahu dah kenapa aja bagus sekali itu auranya cing gitu. Ada datang. Nah adonya meditasi Cupak, gitu, meditasi Cupak, nah bicaranya, gitu kan, karena aku blog ini, di sana di kebun saya, bukan untuk mengembangkannya, kalau Anda silakan nanti. Ini meditasi Cupak. Kalau seorang yang kenal Cupak ataupun dalam Cupak, dia seharusnya melakukan ini. Begitu kakek saya, kakek orang gitu dengar gitu kan. Gini, Anda duduk, entah tangan Anda gini atau apapun, pokoknya Anda tenang, rileks. Bayangkan siapa yang Anda paling tidak suka, gitu kan? Yang paling Anda musuhi atau nyentuhin, gitu kan? Anda mengganggu otak. Bayangkan orang itu, bayangkan terbayang, kenyemin dia, ulas di pikiran apa permasalahannya. Kalau Anda merasa bersalah, minta maaflah pada bayangan itu. Nah, maaf, aku bakat colek purnan wak maaf. Kamu pelakon. Nah, minta maaf itu. Nah, setelah minta maaf, bayangkan dia tersenyum. Setelah itu, tarik dia, sedot ke dalam tubuh. Hop. Kalau dia sudah kita bayangkan, oke lah saya maafkan. Bayangkan dia memaafkan, baru kita ketawa. Harus ketawa di keluar napas itu. Perangkat besi. Nah, coba Anda besoknya datang ke sana, ke orang masalah datang, ego Anda akan turun. Nah, gitu enggak? Dia biarin saja. Yang penting kita sudah suatu saat dia akan menyadari kesalahan, apapun akan dimaafkan. Begitulah meditasi itu Pak, yang sederhana lah saya lakukan, tapi susah melakukannya. Memaafkan orang yang sudah menyakiti kita itu, maaf kecil.
Yang itu bakat golek ya langsung dari cupak ya. Komel. Nah, seperti itu. Jadi medis cupak ini ataupun medis yang lainnya, kalau menjadi seorang dalang cupak itu memang kita harus seimbang dulu tubuh kita semuanya, karena kita tugas kita melukat supaya sifat cupak ini kita tidak tularkan pada orang. Terus terang saja, siapapun yang mengiringan cupak, kalau dia tidak sering-sering sembahyang ataupun rajin sembahyang, dia akan membawa sifat cupak di kehidupannya. Nah, percaya. Bapak saya, mohon maaf, bapak sudah di Wadah, yang jelek yang saya bilang gitu kan. Bapak saya datang dari sawah, tidak tersedia makanan. Itu jukuk yang sudah lebong itu ditenang, buah, lambat. Isi-isi aja. Itu sifat cupak tanpa disadari. Nah, setelah lama-kelamaan bapak saya udah mesomio, baru dia jadi mangku, baru meleneng, baru dia setelah seperti itu. Waktu saya SMP itu, bapak saya sangat keras, tapi sangat terkenal pada saat itu, sangat terkenal sekali. Tidak tahu kenapa, tapi meragain tubuhnya cupak itu sendiri. Nah, kalau mengiring cupak, entah tari cupak, segala macam, itu balancekanlah emosinya dengan apa? Dengan meditasi, dengan puasa, dengan rajin sembahyang, dan seringlah sharing-sharing dengan teman-teman sesama seniman. Karena kita semua seniman adalah membanggakan Bali. Kalau kita jadi seniman, leluhur kita itu menganugerahi kita, apapun yang kita minta akan dikasih. Contohnya, saya, Kak, ada lowongan di hotel dari entertainment manager, tapi sih bisa bahasa Inggris nih, kan karena Kak pang lulus ya. Tesin orang Prancis, are you okay? Yes. Are you okay? No. Yes, no. Betul itu kejadian. Yes, no itu saya lulus menjadi entertainment manager pertamanya, sehingga terakhirnya menjadi human resource manager. Tapi sudah bisa bahasa Inggris lah jadi manager ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya sudah pensiun muda. Siapa yang mau ngorder saya nanti minta nomor HP saya pentas di sana. Bayar loh. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Nah, itulah. Jadi meditasi cupak ini saya diajarkan oleh leluhur saya. Nah, itu yang saya lakukan sebelum saya pentas, apapun yang menjadi kendala dalam tubuh saya akan sedot dan langsung saya ketawakan gitu. Oke, kita coba ya. Mohon maaf dicoba meditasi. Bayangkan orang yang Anda benci sekali. Nanti saya kasih kode. Nanti, oke, setelah Anda bayangkan, pejamkan mata. Oke, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Bayangkan yang paling Anda benci. Lalu, pejam, paling benci. Cari kesalahan Anda ataupun kesalahannya dia. Kalau Anda salah, minta maaf. Kalau dia salah, maafkan. Oke, sudah. Oke, tarik sekarang. Setelah tarik, diketawa. Tarik, 1, 2, 3, tarik. Keluarkan, ketawa. Harus lepas ya. Karena ini kelepasan itu semua harus keluar. Nah, seperti itu. Jadi apapun yang terkendala dalam tubuh itu dikeluarkan sehingga menjadi. Nah, nanti kalau Anda ketemu besok, datangnya besok ke rumahnya, Swastiastu, Kunapi Gatre, yang sing toleh, yang pamit nih. Nah, ada apa jalan sendiri? Kita sebagai dalang juga ngomong sendiri-sendiri juga tidak apa-apa. Terus setiap ketemu digitukan, dia akan mawas dirinya. Itu percaya dan tidak percaya, itu alam yang menghendaki. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita melanjut ke stylenya Dukuh Pulu. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya dari bapak saya ataupun kakek saya tidak ada mengasih tahu saya nih aturan 8A, 8I, 8U. Nah, saya nyari-nyari itu di teman-teman juga sama Mbah Google, ada ketemu juga ya, seperti itu. Nah, yang bawa repek ini ada di setelah lampiran keberapa tuh ya? 1, 2,
3, 4. Di lampiran keempat ada Ginade Jambe Negara. Nah, sebenarnya nanti kita sama-sama ya. Nah, ini perjalanan Jupa ke Swarga. Yang harus besar. Nah, harus mohon maaf nih, mukanya jelek. Kalau kita ngoyang Jupa itu muka kita jelek gitu ya. Nggak ada istilah ganteng-gantengnya gitu. Tapi setelah ngoyang tuh tetap ganteng gitu. Malih. Nah, di dalam ya. Malih done momargo. Boleh bukan yang ini. Boleh banyak katanya. Ini bagus sinyak kok. Buat roket itu gede-gede ampun buat. Nih, ayo kita yang bawa kertas, ayo kita sama-sama. Mohon maaf ini yang sudah bisa, ayo kita lakukan saja gitu. Saya tahu semuanya banyak dalang di sini yang sudah bisa. Ayo kita lakukan bersama-sama lagi. Mumpung taksu saya ada di sini, kakek, nenek, kakek dan bapak saya ada di daerah sini ya. Malih done momargo. Ayo. Malih done momargo. Tukon serayun ko panggil wakayo mengadang repo kanggo kidone ring serayu. Biasanya kakek saya ambil cuma 4 bait itu aja biasanya. Nah, lantas sifatnya Nikolo sungguh nekan ini di tukar serayu. Dia di tukar serayu ini ada buayung anak, buayung gading. Nah, itu penekanan kata itu stylenya Dukung Polo ya. Polo sungguh. Nah, Polo sungguh jani nekan. Nah, itu sing Polo sungguh yang nekan. Nah, sing gitu. Polo sungguh jani nekan di. Nah, itu mengget-get panganti lah kalau seperti itu. Di tukar serayu ini ada buayung anak, buayung gading. Waduh, begitu wahai. Ayo tengadang ring marga pun apaan ngulun ngungsi pemargaan sana. Inguluruh ring kedadian terian di buan wagung matemakan buaya gading. Iwan di buan walik matemakan cantik kolongan. Ulu. Mekar. Nah gitu. Kata-katanya itu agak tekan-tekan terakhirnya. Mekar. Oh, ini ulu putran kota nah, mekar bon kulit. Nah, seperti itu. Nah sebenarnya yang ngadang-ngadang ini adalah kita sendiri ya. Saya lihat nih baca-baca itu apa dari pengadang-adang itu ada simbolnya kaki. Kalau suatu saat di kehidupannya kaki Anda pakai salah, tidak pakai jalan saja, pakai nendang orang. Nah, disitulah ditanya sama ini si buaya nih. Anda pernah nendang orang? Pernah sekali gitu misalnya. Oh, Anda moyong ini 100 tahun. Nah, itu. Jadi yang kadang-kadang perbuatan kita, penggunaan tubuh ini kalau salah pada saat perjalanan ke surga menurut Aji Pelayonan dan Purwa Yamotaku Atmo Pertangse tingkah yang putru saji. Itu lontar-lontar yang dipakai oleh kakek saya. Nah itu sebenarnya semua perbuatan kita itulah yang menghalangi kita nyampe ke surga juga. Apalagi amor dengan cinta, apalagi bersatu dengan beliau.
ngelewatin surga pun nggak bisa. Nah, jadi kalau sudah menyatu itu namanya sadar siwasi. Seperti itu jadi ceritanya. Makanya pada saat kehidupan ini gunakanlah kaki untuk berjalan, untuk olahraga. Gunakanlah tangan untuk mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan. Tidak dipakai untuk memukul. Nah, pada saat memukul itulah ada namanya lantas itunya ada apa nama tuh jedar tengah daluje beragu mengkabin gangse istilah-istilah perbuatan kita penggunaan tubuh ini melewati jago-jago itu. Itulah perbuatan kita sendiri. Makanya diceritanya apa nama itu pada saat Pandawa itu mati satu-satu itu cuma satu yang diajak itu berupa Asu, Subodha, Subodha. Di cerita cupaknya itu seperti ini. Juga saya lihat pada saat saya kuliah di STS Denpasar itu Bimo Swarga juga mirip seperti ini. Nah, tak tahu nih apakah kakek saya mengambil dari Bimo Swarga ataukah memang menemukan sendiri, dan saya juga ada kakek bapak saya juga ada ngasih tahu seperti itu. Tapi sudah ada dari dulu seperti itu di Dukuh Hulu. Oke, coba ketawa cupain dulu. Harus muncul nih, yang dan muncul, yang semua kadang yang sampai penonton Riki, yang beragama Muslim selamat Idul Adha. Tahun hari rayanya hari ini. Nah, seperti itu. Jadi, kalau cupa itu harus bujuk. Kayak olahraga. Kalau kita sering pakai cupanya di apa namanya itu di kaca, kita kayak olahraga di pipi nih. Biasakan seperti itu. Saya udah biasakan. Anak saya bilang, Bapak gila ya, sedikit, belum banyak, begitu. Nah ini karena saya ngiring susunan cupa, jadi ini terus berolahraga di apa itu muka kita. Dan itu sangat betul sekali, sangat bagus sekali ini untuk olahraga di tubuh. Jadi kita menertawakan diri kita sendiri di cermin. Nah, aku gaibi, gila kita gaibi, aku doh. Seperti itu, ingatkan. Jadi kalau sudah umur kayak saya 17 tahun plus banyak sekali plusnya. Jadi ingatlah, lagi sebentar saja kita di dunia ini. Mungkin nggak lewat 90 tahun, kita tahu itu kan susah kan lewat 90 tahun. Nah, berbuatlah, bercerminlah ke diri sendiri, belajar dari cermin itu. Itu saya ambil, saya dapatkan dari cupa ini. Saya setiap hari itu bermeke gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, sekali lagi kita bujuk. Siap kita bujuk? Harus bujuk. Kalau di sini tuh harus sudah bujuk. Jangan buat ganteng cantik, tak ada cupa itu ganteng cantik. Makanya cupa seperti itu. Oke, ayo kita bujuk. Ayo kita tertawakan diri kita. Harus bisa tertawakan diri. Ani di bakat jelek, gaya luung bakat gaya masih ketawain masih seperti itu. Nah, sekarang kembali lagi ini mengenai temannya itu. Sekali lagi yuk. Ayo, saya bilang gini, talk ya. Saya bilang ini yes. Yang bisa bilang ini siap. Oke? Kurang keras. Harus cupa itu harus keras-keras dia suaranya. Kurang, harus los. 1, 2, 3. Kurang keras. Itu keras. Siap gitu. Itu udah gitu. Lu jangan hijau, yuk siap gitu. Oke, dari sekali. Ketawa. Ayo kita berketawakan diri kita sendiri. Nah, di dunia ini kita perlu bertawa. Kalau kita stres saja, kayak afirmasi. Kalau kita bisa bilang, saya baik. Anda akan baik. Terus orang, saya jelek. Ini berbicara jelek. Jadi klaim jelek itu yang nanti kita acapkan gitu. Makanya di cupa itu
ketawa yang terus dengan lantang semuanya dikeluarkan. Nah itu, jadi olah pernapasannya di situ. Oke, sekali lagi, yo, ampun ini dekat jam 5, kunanya niki. Oh siap. Dekat jam 5? Sekan nih. Jam 5 pingsan dari kita. Ayo, sekarang kita kembali lagi stylenya 20. Malih dan margo tukang serayuan Rayu, ketawa, tawa ayo, ya, nah itu apa namanya itu tembang cupaknya. Oke lagi sekali, lagi sekali dan berkali-kali. Nah, jom deh. Lor wetan yogi kongsi jurang parong pangukreko kang kadane ring laku iki ketawa ni subuh kolo nekat ini di gunung ada ane madan hujan raja ngadang kok macam kolo udah tuh gitu hujan raja ayo ngadang mulut sawere mulut kering kedadian tuh yang kita ring buana lagu matemakan hujan raja ring buana lit matemat sungke kelawan itu ke nak kulu kan ngungsi suargan sing kulu lakar alangi kene kulakaran menjalan nih jah kesemak mutilaku bersing kene. Nah ada lagi satu bebantenan cupak di 20. Nah bebantenannya kebetulan nenek saya, ibu saya tidak bisa pakai cepet gitu ya, staples. Nah, saya sudah cari-cari kenapa dari dulu saya suruh saya kasih ibu saya untuk buat pandai pakai cepet ini, nggak bisa. Jangan, nggak bisa. Terakhirnya saya ambil kesimpulan bahwa setiap saya menedaskan cupak itu pakai semat. Ternyata itu pemastu. Jatuh semat kita bertindak segini. Nah, pemastu di sana. Jadi kalau melakukan pelukatan, ada kita kata-kata jatuh semat. Lama karena bersih poingan itu. Ada kata-kata seperti itu. Karena itu pemastu dia. Nah, kalau di cupak 20, mengapa pakai semat? Fungsi semat adalah menyatukan antara Buano Agung dan Buano Alit. Karena cerita cupaknya terus Buano Agung, Buano Alit, kita dan dunia ini. Nah, seperti itu. Makanya ini menyatukan dia. Kalau 20 ya, saya sekarang biarpun sekarang ibu saya bisa pakai staples seperti itu, saya tidak kasih. Itu kalau sudah Banten cupak itu harus pakai semat, tidak boleh pakai staples. Nah seperti itu. Karena saya mengambilnya lama saya mengajari ibu saya untuk pakai staples tak bisa. Ternyata oh ini kemungkinannya. Saya penasaran kepada Sesunan ya memang seperti itu bahwa Banten di cupak khusus 20 itu tidak boleh pakai staples, pakainya harus semat. Karena itu adalah pemastu dia di situ. Karena pada saat melakukan pelukatan, bangga mencara sakit utara
Ini ngalan jaga nojo jamangan ira wasit nanceban punyung ireng wadiusan ira kuatara wis pengilangaken wong ngilang sarwa satu muksa bilang om angina jah semat lama kanu bersih poingan itu terakhir jah semat karena seperti pemastu dia. Nah, seperti itu. Nah, itu style 20, tapi banyak style. Silahkan. Yang penting pada saat lakukan pelukatan itu Anda tuh bersih pikiran, bersih semuanya, bersih tingkah laku yang kita baik, berhak untuk melakukan pelukatan cupak. Nah, jangan sampai sifat-sifat cupak ini kita keluarkan kepada yang kita luka. Nah, jangan sampai seperti itu. Sudah dia baik menjadi tidak baik. Nah, itu jangan. Makanya pengelukatan cupak itu sangat madur kamu, dan yang mampu itu juga sudah banyak saya lihat, banyak sekali. Dan saya ini malah baru saya mulai gitu. Teman-teman dalam sudah banyak sekali melakukan pengelukatan cupak, saya baru mulai karena baru saya pensiun muda, umur sekarang 17 tahun plus. Umur saya 49. Tak terasa itu, jadi umur 49 baru kadang mendalami lagi. Dulu pada sekolah itu ya memang saya cupanya sedang keras-kerasan di situ. Setelah saya tinggal 2-3 tahun di hotel agak meredup. Nah, sekarang baru dipilih Anda ikut cupa atau nggak ikut hotel, hidup atau mati. Nah, hidup. Nah, jadi kan cupa saya, sehingga saya sekarang masih segar seperti itu. Oke, sekarang selanjutnya. Nah, ini udah waktunya nih, saya udah mulai. Nah, kita ampura di wayang agak lek nih, dan presiden udah ngainin wayang mana baru, harga wayang nih jangan mal dati, ya kan kang wayang yang gratis ya enggak. Nah, jadi cupaknya 20, banyak style cupaknya ya, karena ini 20 mulutnya besar, makanya ini napas dan perutnya besar, dan olah napasnya harus besar seperti itu. Nah, dan seperti ini dong, besar dia mulutnya. Nah, ini. Nah, matanya mendelik, karena pada saat saya bicara harus mendelik dia. Nah, nyasar, mirip ya, hanya tupas semua. Nah, nyau. Iyan ulu malu pesu. Ulu malu pesu, yen sing siap, panganan kalau guling kalau dia, yen sing siap memang mandan yang memanggil kolon. Nah, siapa malu mandan? Jangan urusan yang macamnya, ya. Nah, gitu sebenarnya ini guling kalau sudah siap. Nah, ini guling. Nah, ini gulingnya, gulingnya, ini gagak, guling coba ini gulingnya, jadi pang seger sehat, banyak kalau kau akan makan sambilan gulung ngajeng, makan sambilan gulung ngajeng, sambilan gulung lancang. Nah, cara jadi kalau jebak kalau kebas kalau guling kalau keluar. Ajang kalau nyam kriang belakang kalau makan seperti itu ya, ambil keluar kriang jemaah kalau ya ada ya nama sih dok mak iya cerdet dok mentaslah minum air jadi kita ketawa nah yang begini kalau makan bilang kalau ngajak cara kalau makan cara pegawai negeri table manner badan yang singgungan betak basang kalau singgungan betak basang jadi kalau cara petani kalau makan jangan nyam gitu kayak petani lah. Nah, kalau dicari cupa itu kan itu makan semua tanpa kita sadar.
Saya pernah waktu ujian di STSI sama Pak Profesor gitu, saya makan gulingnya sampai habis, nah jadi tak terasa entah kenapa gitu kan. Nah seperti itu. Tapi saya tidak bisa makan yang hidup gitu, makanya misalnya ayam gitu saya tidak. Jadi susunan cupak saya itu cuma bisa makan apa namanya itu guling. Nah, siapa yang senang beguling? Ada beguling di sana nanti. Nah kenapa cupak itu makan beguling? Nah, seperti saya juga bertanya-tanya, kok guling gitu kan? Nah, simbol apa namanya itu sandripu semuanya harus dimasukkan. Cupak ini tidak pernah menolak yang jelek, tidak pernah menolak. Sadripu itu bilang jelek-jelek, tidak pernah menolak beliau. Beliau akan makan. Setelah makan, akan dinetralisir di perutnya. Yang jelek menjadi baik, yang apapun bisa disebut menjadi baik. Itulah mengapa cupak itu makan semuanya dimakan. Tidak pernah dia, misalnya, oh ini jijik, tidak, dimakan semua. Makanya ada cupak itu yang penari cupak yang makan ayam, makan. Memang begitu sifat beliau tuh, memang kesaktiannya. Beliau tuh sakti, itu luar biasa pengambilannya di sana. Kalau saya bukan taksi saya tidak di situ gitu. Ya taksinya saja seperti itu. Silakan, itulah sifat-sifat cupak. Cupaknya itu memang sakti beliau, luar biasa. Undang lihat. Nah, pada saat bapak saya dan kakek saya namanya Nyabik. Nah, Nyabik memang undang-undang lihat dia, tapi tidak narang. Nah di sana undang itu berundang bahwa sudah datang, ini ada caru silahkan, di perempatan ada caru silahkan. Itu penyomion jagat itu. Nah di situ fungsi cupak kalau dia mengundang, tapi tidak menantang, beda. Kalau menantang tuh, mau lihat amah nih ya tuh, subuh menantang itu. Sekali kepuluh undang mau lihat buta putih, ano caru enak tak? Dan sampun ingat kita nada, boleh di rumah kamu soang. Sampunang ngerebedek pang jagat iki ngemulihan kerahayuan itu juga lugu bulu ya ning enang-enang mai balik amah tukang ngambal dia mulai tukang ngambalnya sing dalang ngambal lawan gitu kan. Nah itu tidak dilakukan di cupak. Nah cupak itu beliau itu adalah kalau di Lugu Bulu itu rajanya Bebutan. Nah, Raja Bebutan. Jadi beliau itu mengundang rakyatnya, silahkan ada subuhan, silahkan. Tapi kalau tidak ada subuhan, jangan undang. Nah, seperti itu berbahaya. Puang mah sing adona gitu itu. Kalau sudah ada caru segala macam entah tuh. Kalau di minimal ada yang butuhan misalnya di perempatan seperti itu. Kalau kita mau mengundang, tapi kalau memang tidak ada caru ya janganlah macam-macam gitulah. Karena nanti efeknya kemana-mana dia, percaya seperti itu. Oke, nah itu cupak sedang makan diguling. Nah, sekarang baru udah melanjutkan perjalanan. Malih kodone margane lentong res wanteng rajon kepanggo karako panggone wah ngado ane madan banteng raja ngadang pejalang kulun waduh tuh gitu banteng raja. Ayo tu ngadang ring dada lagu, hakan kulu dada. Nah bang kulu jalan, sewere kulu nawan, kuat. Lawan kulu ni, nah yang dibuan wagung matemahan banteng raja. Yang dibuan wagit mataman wetis ingsun kiwo tenan. Nah. Ini batis kolo ni ngadang-ngadang kolo bidan beli makan bertindakan boleh bertendangan kurang dekat tendang dan ini bertanggung jawabkan sing dang lewat banteng raja dah
Kau beda kalau lakaran si kalau singge anu, kalau lakaran ngelewat, jah tersemat musirku kita sih. Nah makan ban kulo nah, ngelantur pemargan kulo. Mencoba jalan sambil dane tolak tole makwek jagone kepangurku asugaplok ngada asugaplok cicing metenek dia. Udah begitu asugaplok. Ayo kita ngadang ring harga nabung. Kawere kolong nawan kedadian. Yan dibuan agung matemakan asugaplok. Yan dibuan walik. Watis supaya kuning sungkiwo dengan pon kulo ni ane kiri aja ane kanan lo dan bidan lebar ngabin kurang pisaga bagai abid ini akan bertanggung jawaban singidang lewat kena sudah belum Awalnya kalau kamu mesti pemargan atmo ke brahmo lo ko anjing kalau ni jah ke semak mati lagu kita sehingga ni nah makan ban kolo Nah, jadi semua bagian-bagian tubuh inilah kita yang menghadang perjalanan atma menuju ke alam soda dan penyatuan ke yang widi. Nah, ngelantur dari pemargang kulo ni. Malih kadone Kuat serayun kopang wahayun mengadang reko pangok dan ni ada di tengah kuat serayun buayu anak buayu gading ngadang pemargang Udah begitu wahai, ayo begitu. Mapat dengan wana tu, awek nungulun dadawan. Awek ulu nawang buat kedadian tu. Iwan di buano aku matemakan buaya gading. Iwan di buano matemakan cantik kulungan. Nah, makan jah sebab makan begitu. Nah, seberangan kalau dari dulu menyeberang. Nah. Memargi kau dan malih kadone margo bumbu ingat promosi dikit. Nah, saya sering pentas di hotel-hotel sampai sekarang pun gitu kan. Jadi selingan saya tinggal di Nusa Dua. Siapa yang tertarik nanti dunia pedalangan itu bisa kemana-mana ya. Kita tunjukkan mencari pengupu jiwa gitu kan. Nah, saya coba itu wayang biasa Parwo, penonton tidak mengerti apa itu Pandawa apa gitu. Karena kan tamu turis itu dia holiday bukan khusus datang untuk menonton wayang. Nah, setelah lama kelamaan tidak dapat saya orang ketawa atau tepuk tangan, tidak dapat sambutan. Saya pakai binatang-binatang. Apa ini? Buaya gitu. Pak ayahnya mana? Seperti itu. Tadi mereka mengerti. Nah, sampai sekarang pun saya dipanggil untuk wayang bahasa Inggris ladies and gentlemen itu. Nah, pakai cerita country. Nah, saya punya ide lagi. Suatu saat saya akan membuat wayang rare. Nah, tunggu tanggal mainnya gitu. Wayang rare. Tapi saya tidak berani membilang cerita country karena nanti saya dimarahi oleh dalam luja beliau yang punya gitu kan. Nah, tapi cerita binatang itu saya ambil dari ceritanya komik dan ceritanya juga dari country juga. Nah, sehingga tamunya tertarik, anak-anak sangat luar biasa. Jadi setiap Sabtu itu saya pentas di sana di Westin. Nah, hotel itu cuma berapa menit? 30 menit.
bayarannya 30 menit gitu aja sendiri dapat 400.000 kan sedang gitu kan. Datang lo motor motor ya yuk tangan 400.000 boleh gitu petang. Seperti itu kita digampangkan oleh leluhur loh. Makanya teman-teman yang seniman berbanggalah Anda jadi seniman. Kemudian saya bilang apapun Anda minta ke leluhur, kalau Anda seniman, Anda akan dikasih. Tapi jalannya berbeda-beda. Cuma Anda yang mencari. Nah, tugas kita adalah mencari. Kalau kita diam saja, tidak ada akan membawakan this is for you, the dollar, $10 rupiah. Tidak ada seperti itu. $10 rupiah banding-bandingnya. Malih kok jadi jalan. Wah, malih yang murah. Titiugang lagi lah neto panguna ni ada titiugang lagi nah yang diambil pas sebenarnya yang menggulingkan telur ulung di kawah menggoreng ingin mengkajo ulung di kawah gok muka nah ni yang di Buano Agung matamahan ditinggal lagi yang di menusuk di Angga Sarira itu adalah lidah. Makanya sekarang makin meningkat ya. Sekarang kita mengapa sangat sulit Atmo itu lewat di Tunggal lagi karena kita setiap saat kita berbicara. Kalau kita berbicara kita bagus, berbicaranya kita yang bagus-bagus, yang bijaksana, mungkin bisa lewat. Tapi kita manusia, nah kesalahan itu. Nah kesalahan apapun kita harus bertanggungjawabkan melewati ini. Jadi ugal ambil, makanya nih payahnya tanpa tulang, lidah tanpa tulang. Tapi lidah setajam, lebih tajam dari silet. Nah seperti itu katanya. Yang subur rago lantas man nyakitin timpal gara-gara pelih bermuli lidah. Ingat meditasi cupa. Apapun yang Anda katakan tadi kepada dia Allah, bayangkan dia minta maaf yang tulus. Bayangkan dia memaafkan kita. Sedot, ingat, ambil gedek nih. Sedot nih, sedot. Keluarkan ketawa. Terbebaslah Anda dari perbuatan. Jangan diulang lagi, gitu maksudnya. Nah itu. Baik, mohon izin Bapak Ketut, sisa waktu lagi 30 menit untuk sesi tanya jawab. Udah ke jam 5 nih kira. Pak Dewa orang ke jam 5 pasti. Siap. Yes. No. Masih lengkap. Luar biasa. Iya. Tapi nanti pertanyaan jangan susah ya. Jangan susah nih nanyanya. Nanti saya lagi meditasi apa ada yang itu nanti di rumah nanti per WA saya jawab nanti. Nah, tulisan satu ikan ini pun dekat di Brahmo itu dijo kaden Brahmo loko nih dari kolokal gobuk nih dijo ya Brahmo loko nih aji kalau dijo ya aji olo sebut ini di sing ada Google Map nih di Swarga nanti alih kalau aji waduh, nanak sayang. Nah, disinilah pertemuan Brahma dengan Cupa. Pengelepasan. Kalau sudah kita ketemu, kalau kita mencari Brahma, pengelepasan itulah kita lakukan. Ego kita lepas semuanya. Disinilah Cupa lepas semuanya keegoannya. Karena dia akan hidup lagi. Kalau dia mati ya sudah, tapi ini kan hidup lagi dia. Maka ke ego, semasa kita hidup itu ego yang mana kita pelihara. Kalau kita bisnis ego ya susah, ya sudah, silakan gitu kan. Makanya di 1.000 kita bisa kita hilangkan, maka kita balancekan gitu. Kau dia apa ingat bu? Nana itu di Dukupur itu karena Cupa itu udah tahu sourcingnya. Nana haji mau apa mau aja.
ngaji ya. Mau apa mau? Kalau dia komplain, dia kengkeng kan kalau kini kobar, kalau jelek, mau kolek gitu. Dia adin kalau ni gerantang, dia bagus, macedar bagus. Kalau dia lelek, ngaji nanang di pagah lagi nang kalau ni. Wah, ayo tapuan mangkan. Nah di sanalah dialog cupanya, dan di sinilah cupanya saya mendapatkan cara membuat tirta cupa. Mangkeannya Adius marikanang pancaka itu. Kau pertama marikanang wancoran besi. Ini pancoran besi kalau ni. Di sini ada. Ini style 20 ya, sekali banyak sekali. Karena saya sekarang di sini ya 20 saya bilang ya. Nah, dulu kan saya ini, Yogyo ini anak wah, yang sama karena di sini kan cupanya mandi, ini bermantra. Wah, ini apa yang mantra silakan. Berubah kalau ada madang-madangan, marak-marakan kulit kolona. Mangke, enak Adius marikanang tembaga, wah, banyaran tembaga ya nih. Kalau siang, wah. Yang beramu, ampun dia, ulu subuh kayak di pancoran ada bagai barak, beli barak. Nah, mangga di mereka nang selak, wadah di pancoran selak ini dah. Nah, ini pakai mantra. Nah, setelah itu mandi. Nah, mangke mereka nang pancoran emas, pancoran emas kalian wah, wah kayak nih, jadi masukkan tangannya, masukkan kepalanya, kakinya, langsung tangan, langsung pada, seperti itu. Jadi langsung tangan itu, nah pun teman-teman manco warna terakhir. Nah, niki setelah wayang, baru lantas kita bantennya, setelah itu kita melukat orang. Melukat pun nah, mungkin caranya beda-beda nih, dan kita harus permisi kepada yang ngeragain anak alit itu atau siapapun kita lukat, kita harus permisi sekarang perkenalkan diri, kita ngomong sama orang itu yang permisi yang dalam jupa 20 ada yang niki datang lukat niki karena pelunasan niki manggana side ngemulihang paripurna jah terus nah, seperti itu biasanya tiang. Nah udah kita nano ada yang berbagi ya gitu. Nah baru kita lakukan pengelukatan. Tapi pengelukatan cupa itu saya lakukan itu mereka harus melukat dulu di pon, di pon. Setelah itu baru di wayang. Setelah itu kalau ada sulinggi sama sulinggi setelah itu nah, gitu. Kalau ada sama sulinggi kita yang memang nontonnya mereka biasanya. Nah seperti itu. Dikirang langkungnya malih bos ya ampuro pisan tiang karena tiang memang tiang lahir di Lubuk dan tiang keturunannya dalam Lubuk dulu, tapi saya pernah tinggalkan 23 tahun saya balik lagi karena sudah ada wangsit. Jadi kalau saya ada kekurangan saya mohon maafkan. Ayo kita ketawa pertama bersama-sama. Nah, sira saya mentaken anak mujijah lagi. Terus ampuro. Ada yang pertanyaan? Tidak ada? Terima kasih. Ada. Nggak ada sudah lama tuh. Ayah mau dijalan. Nah, tidak silakan. Ini. Jero, nah udah. Ini. Nah, Piwendan hubungannya dengan pengelukatan sapu leher. Ini masih sebelum itu mantan semua gitu. Nah, ini selama niki adalah nike yang juga wau karena wau mendapatkan penugerahan dengan Prodalem. Wau yang kedadosan untuk melukat sapu leher. Ini melukat sapu leher itu memang khusus kelahiran di Uku Wayang. Dari Uku Wayang itu dari Rite sampai di sana. Itu yang saya tahu. Tapi saya lihat ada juga sulinggi yang melakukan pengeruatan sapu leher tidak di tumbak wayang. Tapi saya belum dapat indiknya, belum dapat dasarnya. Tapi selama ini saya lakukan itu pengelukatan sapu leher itu cuma di yang lahir di hari Minggu sampai di hari Sabtunya di Uku Wayang. Nah, Uku Wayang khusus nih di Uku Wayang yang Indian. Nah ini pengelukatan cupa nike tidak tergantung wayang niki,
Tapi biasanya ane terima tiang itu dia akhirnya ane lahir di hari Selasa, khususnya Selasa Kliwon. Nah gitu tiang kan mending awal di Kliwon dasar gitu. Oh ini mana gitu nih ada pas gitu jadi kedai mana satu per tiga nah pas benyang dia yang wenten galak. Nah, siro aja dalangna kunasin di otonana ki, harus di otonana dia Selasa napi nih ke redahang dalam ada takdirtan juga cepat. Nih ke ge, nanti di hari lahir nih ke kunasan pengelukatan cepat. Pakai dalam cepat nih, dalamnya cepat nih dalam dia nih. Tapi nah yang boleh waktu dados dan pun nanti boleh bos yang bicara ada tiang mereka dados nih tunasan dia yang simpel kadang-kadang mungkin agak susah rumah yang jauh jadi tunasan dia cepat yang penting di kau ngering otonana yang mereka tiang rumah yang ring mungkin dan di Tabanan Selamat Timur banyak cukup perlu kena ke dalam nih kan cukup belum kan ya ini ngerah di Google Map tenang nih kok di desa tapi tenang gitu tak kenang benten nama di bos benten nomor telepon tiang harus gitu tiang ngadain tiang apa gitu di openan bisa mungkin kan serba diminta simple tapi sebenarnya kalau setelah kumpul sih nggak disimpelan harus ada gamelan kartel bantal lengkap agak ruwet di petiang nah saja ada simpelan simpelan ngeruat cupak wah gitu susunan keseliuan nah ampun yang tiang kan nanti itu hubungan sekarang sekuleger kios itu bantanan dolar itu sekuleger agak gede itu kerjaan mau bangkit pengelukatan di tempat itu anak lahir Selasa Kliwon napi maknane napi suksmane napi tujuan itu nah jadi ini itu kembali balik ini kelahirannya kalau kali ini di Kliwon itu berarti yang lahir di Selasa Kliwon itu Durga. Nah diri Durga, nah seperti itu dia tuh lebih keras jiwanya makanya agak lebih ruwet nih anunya beban tenang dan yang ruwet itu pun juga berhati-hati nanti yang lupa orang yang sudah ada yang diamin itu saya sedang sangat berhati-hati permisi ada yang kalau margia gitu terus jumpa dia tuh ulu lakukan margia kan genten pun permisi sudah seni angin ini pemelukatan Pak Mangdana seimbang malik ngilangan kan ngidang seimbang malik tapi kembali ini pemelukatan itu akan hilang kan genten tapi harus keyakinan setelah pemelukatan itu karena yang bisa mengubah itu cuma diri sendiri bukan orang lain bukan pemelukan karena manusia tidak suci yang mana dibilang suci cuma aturan aja yang membilang suci air itu bilang suci ada di tengahnya B sing suci tapi sudah ada peraturannya kebersamaan kesepakatan bersama bahwa kalau sudah dimantrai segala macam sudah suci ya itu makanya ini tapi tiang selalu dimusuhi oleh orang yang pakai black magic. Oke, dan ada black magic, ada white magic, ada lagi satu magic com. Banyak sekali belajar magic sekarang tuh, magic chair juga ada gitu. Nah, percaya dan percaya itu memang ada. Nah, buktinya, istri saya nih, istri saya tercinta ini, oh my love, oh my darling ini. Nah, pada suatu saat dia datang di rumahnya, sakit tapi mendadak. Saya usahakan pikiran tidak ke sana gitu kan. Saya cari dah dokternya, dokter saraf. Sampai 2 bulan berobat dokter saraf masih aja gitu. Aduh pak kengkelnya. Ingat atas melah keluarga neng amang nanti gitu. Colek itu agak pok jadi ini kurang dia. Nah ini memang dunia mistik itu memang ada. Nah yang kita cuma raga bisa percaya. Bayang
Wayang, main bareng wayangnya. Ini dalam jihad ini, dengan suka party, agak kelas gitu. Nah, berdiriku Ibu, jadi kalau percaya tidak percaya, di pelukan ini salah satu solusi melukat sehalaning Allah yang ada di dalam tubuh mengeluarkan. Kalau tidak, itu coba lu berobat ke kemana gitu, ke medis. Kalau tidak hilang di medis, baru mencoba ke non medis. Nah seperti itu. Tapi jangan ujung-ujungnya langsung ke, biasanya jangan ujung-ujung langsung ke ke non medis. Misalkan dulu ke medis yang realitas dulu, dokternya apa bilang apa gitu. Kalau sudah baru ke non medis. Salah satunya pelukan ini. 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 Kenapa anunya diagnosa dokter nih kan? Pengampuran. Pak. Ini. Aduh. Tadi nenek dia gitu. Oke, kan. Berarti wender unsur dari pengampuran plus sedap nih. Iya. Nah, cuma kita berserah kepada leluhur yang di atas masa. Ya, semua punya karma masing-masing. Tepuk tangan. Ampun dikira langkung. Sila ini di dalam dia. Dosanya pas ini masuk sama lagi. Karena itu ngentanan masalah style yang anop perkembangannya yang sangat mencintai Cepak Suku Bulu. Karena tahun yang senang belajar wayang itu mendengar dari Cepak Suku Bulunya. Nah, bagaimana sekarang mungkin caranya untuk mengangkat kembali yang Cepak ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ados wayang itu orang wayang Cepak, padahal wayang tokoh baiknya gerantang. Ados dan wayang gerantang. Yang ring wayang Cepak nih yang ring lumun boleh kita belajar di sini. Wayang tokoh antagonis, protagonis, dan tokoh yang lainnya. Cepak ini termasuk tokoh nabi, Niko dan mungkin tiga ya. Mungkin lanjut pada. Asal satu dulu niki, jangan otaknya kan filmnya ngerekam. Ampun miram niki, ampun lingsir niki, pas ngilang itu tuh tinggal kerjaan ringgi termasuk itu. Dulu waktu saya kuliah di sana ingat, waktu ada pembangunan, ada apa itu molen itu ya, molen itu di saya suruh untuk guguk di sana lawan suara molen gitu, ada masa ya nah berdiri. Jadi seorang dalang itu banyak sekali, tapi hati-hati ya kalau belajar vokal, cuma kita keras-keras saja itu berbahaya juga. Jadi suara kecilnya dapat gitu. Nah kembali lagi, nah sekarang kan wayang Cepak. Nah pernah saya bukan lunasang ya, pernah saya datang ke juru dasaran, tapi saya tidak lunasang wayang mengenai upacara di rumah gitu kan. Nah juru dasaran langsung, oh Anda dalang Cepak, wayangnya dari Duku Bulu, dalangnya ada di Nusa Kengkeng nyambung, nah gitu. Lu tahu lama dah itu bisa masih kuliah dan sering Nusa Dua dan punya rumah lah bersyukur di Nusa Dua. Nah pada saat itu saya tidak ngeh seperti itulah. Nah pada saat pensiun ini saya ngeh bahwa Anda nurusan Cepak atau Anda nurusan hotel, hidup mati. Nah, Tobin kata-kata. Langsung saya radas, nah dumugi
semakin yang pun konsentrasi kemudian wentan malik anak ngererah karena kan bang pentas ngurah tepaknya. Nah seperti itu, jadi saya sudah menyatukan diri saya dengan wayang itu sendiri. Nah selanjutnya kenapa itu ada tokoh yang antagonis, protagonis, sebenarnya bungsak apa dan itu gitu kan. Ada tokoh bagus dan ada tokoh jelek gitu kan, tapi di Cupak itu kok yang mana ini ya. Nah sebelum dia melakukan pelepasan mendekatkan diri ke Brahma, dia masih di antagonis. Karena apa? Karena dia masih sifatnya jelek dan bertentangan terus bertempur dengan si Cupak. Nah itu. Nah setelah melakukan pelepasan itu dia sudah pergi dari Kediri Raja. Di sanalah mulai dia menjadi tokoh yang baik, mengendalikan dirinya, ketemu dengan Panasari Kodaya, meditasi, nyampe ke surga. Di sanalah dia. Jadi Cupak itu, kenapa saya juga mencari kenapa di Banjar saya ada Pura Cupak, cuma ada Cupak dan Benaru, tidak ada Cupak dan Gerantan. Nah, di tempat lain kan ada Barong sama Rangde. Nah, di Banjar saya kok Cupak dan Benaru, kan semuanya jelek-jelek. Nah, seperti itu kan. Nah, ternyata Cupak itu mekaman dia koleng. Nah, disinilah dia sudah simbol Ruwo Binedanya sudah diambil sama Cupak. Cupak sendirilah menjadi seorang Ruwo Bineda sehingga dia bisa menyatukan dirinya ke Swargan, bertemu dengan Brahma dengan pengelapasan itu. Niko dumun jadalang, ampuro dumun mikir yang langkung. Ini terus. Tepuk tangan yang jadalang yang lagi. Dalam muda nih. Ayo. Belum. Ini apa? Tok. Yes. Siap. Nah, ayo. Itu Anda itu yang muda-muda gini lah. Mohon izin Pak Cupak Gapura. Aduh Pak Cupak guys. Ayo kita ketawa. Niki ada 3 pertanyaan dari Bitian. Satu, niki berkaitan dengan pengelukatan. Jero dalang, siapa saja yang boleh dilukat oleh wayang Cupak nika? Karena yang boleh kita baca, yang boleh dilukat oleh dalang Cupak nika adalah orang yang lahir dengan status melik Madurgama. Tapi nika melik Madurgama. Kemudian yang kedua, apa korelasi atau hubungan Cupak dengan Dewa Brahma? Padahal dalam Hindu nika dewa yang paling hakiki atau tertinggi adalah Siwa. Mengapa ada Brahma? Nika yang kedua. Yang ketiga, apa bedanya pengelukatan wayang Cupak dengan pengelukatan yang menggunakan media wayang yang lainnya seperti wayang Sudemale, kemudian wayang Sapuleger dan yang lain. Nah, itu pertanyaan dari Tiang. Semoga Jero Dalang bisa menjawab pertanyaan Tiang dan menjawab pertanyaan dari masyarakat. Matur. Pertanyaan pertama apa itu? Yang pertama itu satu. Orang siapa saja yang boleh dilukat? Oke. Nah, siapa saja yang boleh dilukat oleh Cupak? Nah, dari awal yang udah bilang bahwa Cupak itu adalah simbol diri kita. Diri kita. Jelimlahnya. Dia singkat luwung kan sih. Kadang-kadang puin apa juga kita pasang sepak. Nah, itu sudah jelimlahnya sudah ada. Jadi kan yang bisa kita lukat dengan kita Cupak itu adalah semua orang sebenarnya harus mendapatkan pelukatan Cupak. Nah, itu sebenarnya. Kenapa? Karena Brahma itu, yang Brahma itu pencipta. Nah, pencipta. Kita harus diciptakan sama oleh beliau. Nah, kebetulan Cupak itu bisa menyatukan dengan beliau. Makanya semua orang seharusnya mendapatkan pelukatan Cupak. Itu pendapatan saya, dan itu saya juga dapat merenungkan, dan memang seperti itu. Tidak, karena kita semua dilahirkan, diciptakan oleh Brahma. Kita tuh sama. Kita punya sifat buruk dan jelek. Cupak itu mampu. Ada sifat buruk yang jelek itu, makanya ini bisa menetralisir. Jadi, tapi kalau memang lahirnya pas hari Selasa juga
alangkah bagusnya lagi gitu, semua orang gitu. Nah, kalau pemelukatan sapu leger sudah malam itu juga itu hari-hari yang khusus. Yang lain kalau sudah malam umum itu semua orang bisa. Kalau sudah malam itu saya lihat ada sudah malam wong pejah, sudah malam wong maurip. Makanya siapapun yang ngaben seharusnya mendapatkan tirta sudah malam wong pejah. Nah itu kalau mereka tahu karena ada mantranya di satu lontar, saya dapat lontarnya kebitan yang terus ya sing sangat tapi ya kebitan mulu kan. Jadi menyimpulkan banyak sekali saya wayang cupak ini saya di pementasannya untuk orang ngaben dan sudah malam. Kalau sudah malam itu lebih simpel dia benda duo sama sendiri. Jadi pada saat kapan kita margiang itu? Nah, kalau saya margiang pada saat ngaben itu sebelum artinya pada saat ngayahan watangan. Nah, setelah ngayang watangan selesai, nah inilah sudah malamnya margi. Itu yang jadi nebas bayang-bayang di keduniawiannya. Jadi sudah dihilangkan simbol dihilangkan keduniawiannya. Makanya kalau orang ngaben itu unas tirta sudah malam. Nah, siapa yang boleh sudah malam? Nah, kembali kepada kepercayaan masing-masing. Kalau saya dulu di-guided oleh leluhur saya harus mendapatkan dulu penugerahan di pura dalam. Oleh yang bertari, insang pun boleh penugerahan, dibolehkan. Cirinya, Anda akan segera ada yang ngur untuk melukat sudah malam. Nah, itu cirinya. Kalau setelah dapat penugerahan, sing man job nih, perlu dipertanyakan penugerahan itu. Nah, seperti itu. Pura dengan berbagi kan. Nah, gitu. Nah, gimana sana pertanyaan saknya? Kan bisa. Coba kita ketawa bersama-sama. Ayo. Yes. Aja lengkap. Nah, sudah nanti jalan kayak gitu jalan. Pun anak keras-kerasnya. Ingin semua adalah sekitar kecil. Ustaz Tidiang di dunia tawan, Tidiang saking banyak ke desa Tarung, Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Makin Tidiang baca matakian, Tidiang punika ke pertama, nganilin di kebawah sani wawu, ring pemargi pengelukatan wayang Jepang. Napi wetan upo karo khusus, tak kalau yang pemargi punika. Dan sani kodar sani wawu, wantah wayang cupak mantan sani ke tunasan kita dan sani ke apa sani kangen serana wayang sani diosen manggen tapi nintan jadi pengelukatan wayang sudah mandem itu sani ke pertama sani kaping kali ngani nindik literatur cerita doaning sangkani ketepatan yang ring sidironing pacang rencana pun pacang wetan tertarik pacang ngambil pemargi puniki kan Iya nama-nama tokoh ring wayang cupak nika durung kertas sami yang demikian umpama kadi ring raja ring Kediri galuh ring Kediri raja ring Obagosi galuh ring Obagosi talar memelan papan cupak sane kemar uncing kan sino pesenane punika kita sane kaping kali dari sane kaping 3 punapi antok puniki mana sida sesolahan wayang cupak puniki saya ngajak doaning kepanggih ampun aran pisan dalang seni kemargian puniki bina wetan program saking pemerintahan bina beri PKB tahun depan wetan diparadekan utawi difestivalkan untuk dari sebutika mangga wetan kelihatan kita sebagai generasi muda untuk semakin berkreativitas berkarya dan sebagainya ini saya kita menikah sukses om seperti itu ini semua bisa jalan oke. Ini nanti wastana yening di cerita cupak nih ke yening di tiang biasanya ngambil nih ke cupak panggungan serunya nih ke yang dilakukan oleh bapak saya yaitu ada berantang sama sudah apa itu jadi raja di Kediri. Nah sekarang ada Tosan Menaru namanya ada Detio Ijo. Nah, di Ijo ada silat dalam sangut di sana, dan itu baru dalam sangutnya keluar di situ. Nah, di situ dia apa namanya itu
pura-pura melekas menjadi partihnya Canerbang namanya, partihnya di sana, partihnya di Bagusi. Nah seperti itu ceritanya, ada perburuan seperti itu. Nah nanti di dalam itu wewe anak serjang. Nah itu Raja Kediri wirinan kaje kocap, dan galuh ini anu biasa ada galuh. Dan nama spesifik yang cupa orang saking bagus itu ide Ratu Bagus kan sih anunya. Nah artinya di tiang ngambil di kasetnya Peka Tiang. Tapi kalau di Bapak itu nama Prabu Kedirinya nih yang ditemukan. Kalau Prabunya di sana di Bagusi, itu cuma Prabu Bagusi, intinya nanti tidak ada namanya saya dikasih. Saya tanya juga Peka ini lah benar Peka mana gitu, enggak gitu. Karena itu kan tidak di Mahabharata, tidak di Ramayana, jadi memang Cupa dibuatkan cerita seperti itu. Nah tadi menyambung langsung baru ingat pemulukatan belik itu yang Madurgamo itu. Nah kalau Madurgamo itu memang ada khusus sanpong segala macam itu, tapi pancoran itu ada memang beban tenan khusus dan juga mantra khusus. Nah itu juga saya sedang belajar di situ. Nah, karena tidak berani mengambil karena banyak besar sekali bantennya, dan ada juga sampai ke Lulun Setre itu ada pemulukatan apa gitu tuh. Ada teman-teman nggak tahu itu, tapi saya belum mengambil di situ karena saya memang mengambil di spesialis cupaknya. Nah kalau di cupak itu tirtanya, beban tenannya, nah suci asoroh lah kenannya, memang harus ada suci asoroh, tidak boleh. Dan ada tegen-tegenan namanya itu bekalnya cupak. Pada saat cupak buat tirta, memang cupak aja sama Brahmo yang memantra. Nah, itu yang tiang. Lah genten, pada saat selesai ini kan orang suci, nah kebersihan, nah pilih gede sami semua nih ke, nah tetap niki anu nih ke memargi, acin dia, tas genten, siwa, walen, tetap nih ke, karena itu memang pakemnya memang ada, tapi plusnya itu, tupak kayahnya ini saya plusin gitu, itu yang saya minta petunjuk dari beliau itu karena tiba-tiba ada order seperti itu, kan tidak pernah melihat gitu kan. Nah datanglah pada saat saya pentas datangnya, oh di sini, oh langsung kaya gitu, langsung kaya. Nah setelah selesai itu tetap seperti biasa, kayak apa nama itu, kayak Juno Malo itu tetap. Nah pada saat ini ngemargiang Tirta itu mungkin kan di Juno Malo ada beras itu, nah jangan mesti beras gitu kan, misalnya beras lem, bas merah, bas kuning, bas putih, bas kuning gitu, macam warna. Nah, kita di Margian masih di sekali di Sudumale kan minta bacaan itu bahwa beras kuning binatang satu, nah seperti itu. Jadi tirta lagi itu berasnya Margian. Nah cep semua itu. Entian angen aji bergaul lagi minta apa itu pemulukatan saning malam berkat buta itu biasanya minta gitu. Tapi pertama itu dari hidupku seni yang pernah itu nana Margiang Brahmo setahu, nah kocap Brahmo setahu kocap pertama baru dah ngelukakin kan kocap nggih kan. Oh ngiyang apa tuh anu gitu Bayu Temahan, nah gitu kan gitu Brahmonya kita bagi yang pertama, baru yang terakhirnya itu tetap niki anunya om tayo ya nama om yang ya nama om sapo ya nama om sapo teko saking tayo mulai maring tayo ya nama om godawo teko saking tayo mulai saking tayo nama niku tetap niku anunya pengeruatan terakhirnya kayak sapu leger itu sapu leger yang itu terakhir artinya pemungkasnya gitu. Ini kinten winten malih ada bapak niki suruh bapak niki bapak guru tiang dosen tiang sat maka guru pakan di tiang niki iya pak. Om Swastiastu. Bapak Juru dalam Wibawa sana dahat ke Sukman Tiang Suksema Tuanen Juru dalam sampun wahen
ini pemargin wayang Cupak. Kemohon saudara yang menyampaikan sesuatu, kita ingin memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tadi. Yang pertama tentang parade wayang Cupak karena Ditiyang duduk di Ditjen Kurator. Terus Pak Dalang dari Pejeng tentang mengapa Cupak, mengapa bukan wayang berantan. Kita mulai dari yang pertama. Kalau kita melihat kepada jalan cerita Cupak, mungkin memang Cupak menjadi fokusnya. Dia kadang-kadang berposisi sebagai antagonis, kadang-kadang berposisi sebagai protagonis. Oleh karena itu peran Cupak ini sangat sentral, sehingga masuk akal kalau wayang lagi disebut sebagai wayang Cupak. Belum lagi warna suara yang memang ditonjolkan oleh Jalan 20 ini memang Cupaknya. Terus yang kedua tentang parade wayang Cupak ini jawabannya mungkin bisa iya bisa tidak, tergantung dari kesediaan dari wayang Cupak yang ada di daerah lain selain di Tabanan, atau lalu di Tabanan ada beberapa wayang Cupak, mungkin ini materi yang bisa kita jadikan sebagai materi parade. Kalau yang ada cuma satu itu umpamanya ya untuk parade mungkin tidak, tapi untuk diundang bergelaran sangat mungkin. Itu akan menjadi catatan kita sebagai tim kurator untuk pesta seni yang akan datang. Mudah-mudahan Juru Dalang yang berwibawa ini siap untuk tampil menampilkan gaya dalang Cupak yang ada di Tabanan yang sampai sekarang masih tetap terwarisi. Yang terakhir di Pintat yang Yuk Semayang Pisan dua ning wayang Cupak masih ada yang meneruskan. Mudah-mudahan Juru Dalang tidak jera melihat situasi perkembangan wayang Cupak sekarang ini, karena tidak yakin itu cuma waktu saja. Ada saat-saat kapan wayang Cupak itu akan populer kembali, kapan wayang yang lain menjadi populer, karena seperti yang kita lihat sekarang wayang Cemblong sepertinya sudah agak turun ininya. Mudah-mudahan giliran dari wayang Cupak akan naik, sehingga dengan begitu Pak Dalang ten pocol utang gaya hotel, karena job mendalang akan datang. Sukses atas semua. Om Santi, Betul bisa Pak. Tinggi, matur suksma. Sedurung nih duduk, miring kita kedek Cupak yuk. Harus ekspresikan. Mulutnya bujuk ya. 1, 2, 3. Luar biasa. Hadirin pencinta seni yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti bersama kriya lokal karya wayang Cupak dengan narasumber Bapak Iketut Wibawa. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang paling meriah untuk narasumber dan untuk kita semua pada hari ini. Selanjutnya sesi foto bersama, kami mengundang kepada seluruh peserta kriya lokal untuk dapat berfoto bersama di atas panggung. Ini kalau foto serantiang pangwengtan kena kartu lagi. Ini dia. Ini adalah ya. Kamera semua. Sudah Dan sebelum acara kami tutup, kami informasikan agenda Pesta Kesenian Bali
pukul 14 WITA di Wantilan akan ada rekasedana atau pergelaran kesenian topeng paguyuban seniman Kota Denpasar, Desa Pemocutan Kelot, Kecamatan Denpasar Barat, Duta Kota Denpasar. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama menyaksikan pergelaran pada hari ini. Di mana sih? 1, 2, 3. Ada gini, apa gitu, info. Ya, gini gitu. Dan dengan berakhirnya foto bersama nanti